Jadi di video kali ini saya akan beropini mengenai insecure. Jadi insecure itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya di part 1. Jadi bahwa insecure itu suatu keadaan yang memang tidak baik ya teman-teman. Jadi dengan adanya rasa insecure kita akan lebih sulit maju, lebih sulit untuk menambah wawasan kita, lebih sulit untuk menggali potensi diri kita karena kita merasa bahwa diri kita itu lebih banyak kekurangannya ketimbang kelebihannya. Padahal setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, tetapi kita lebih fokus terhadap kekurangan kita dan kita lebih fokus juga terhadap kelebihan orang lain. Apa sih yang harus kita lakukan agar rasa insecure itu tidak menghadang kepada diri kita? Yang pertama, kita itu harus lebih menghargai diri sendiri, dan yang kedua, kita harus lebih mampu mengapresiasi diri kita sendiri walaupun dengan hal sepele. Bagaimana caranya mengapresiasi diri sendiri? Yang pertama, traktir diri dengan hadiah. Dan yang kedua, luangkan waktu luang sendiri. Dan yang ketiga, bepergian atau traveling. Dan yang keempat, lupakan pikiran negatif. Kapan waktu yang tepat untuk mengapresiasi diri sendiri? Jadi waktu yang tepat untuk memberi apresiasi kepada diri kita sendiri yaitu ketika kita merasa insecure. Yang pertama, merasa insecure dengan fisik atau penampilan. Kita bisa memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri atas pencapaian yang telah kita raih. Kita tahu bahwa kita memiliki kekurangan dan perlu kita sadari bahwa orang lain juga memiliki kekurangan yang mungkin itu bisa jadi menjadi kelebihan kita. Dan yang kedua, insecure dengan keadaan atau harta. Kenapa kita harus merasa insecure dengan keadaan atau harta? Harta itu sementara dan keadaan itu tidak selamanya kita akan seperti ini. Kehidupan itu berputar. Maka dari itu kita tidak perlu insecure atas keadaan atau harta yang kita miliki. Dan yang ketiga, insecure dengan pendidikan. Kita merasa bahwa pendidikan kita lebih rendah dari orang lain. Mengapa kita harus merasa insecure? Jika menurut saya, pendidikan itu tidak menjamin seseorang sukses, dan pendidikan itu tidak menjamin seseorang memiliki pengalaman yang lebih. Karena sesungguhnya, guru terbaik adalah pengalaman. Dan selanjutnya yaitu insecure karena apa yang orang lain katakan. Contoh, seperti halnya seseorang berkata atau seorang teman berkata, "Kamu lebih pendek dari saya." Itu kata-kata yang biasa saja, tetapi kata-kata itu dapat memicu seseorang merasa insecure. Dan yang kedua, misalkan seseorang berkata bahwa kamu makin gendut ya. Itu adalah kata-kata yang memicu insecure. Nah, maka dari itu jauhi kata-kata itu. Untuk yang selanjutnya yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Setiap orang berhak salah, termasuk diri kita. Tidak ada manusia yang 100% dia tidak pernah memiliki kesalahan. Setiap orang berhak salah. Maka dari itu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Cukup mengevaluasi diri dan besok atau lusanya kita tidak melakukan hal yang sama lagi. Yang selanjutnya yaitu lakukan hal-hal yang Anda senangi. Jika kita hobi main game, jika memang itu bisa merepress diri kita sendiri, ya kenapa tidak? Lakukan atau luangkan waktu untuk bermain game selama 1 jam atau 2 jam. Setelah itu kita harus beraktivitas seperti biasanya. Dan yang selanjutnya yaitu bicaralah dengan orang-orang terdekat. Bagaimanapun juga, kita butuh teman untuk berbicara, kita butuh teman untuk bertukar pikiran. Kita tidak bisa berpikir sendiri. Terlebih ketika kita merasa bahwa rasa insecure itu ada pada diri kita. Karena rasa insecure itu adalah rasa di mana kita itu tidak percaya terhadap diri kita. Kita pesimis terhadap kemampuan diri. Maka dari itu, kita butuh orang terdekat untuk membantu kita berpikir. Kita butuh teman untuk bertukar pikiran, kita butuh teman untuk mencari solusi, dan lain-lain. Dan untuk yang selanjutnya, beranikan diri untuk bersosialisasi dengan orang baru. Jika kita sudah memiliki banyak teman, tidak ada salahnya jika kita memiliki banyak teman baru. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain bukan cara yang tepat untuk mengoreksi diri. Justru hal ini akan membuat kita menjadi semakin rendah diri dan insecure. Nah, di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti ini, kita bisa melihat banyak sekali hal yang terjadi pada hidup orang lain. Entah bagaimana, seringkali apa yang kita lihat di media sosial nampak sangat indah. Rasanya sulit bukan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain.
Oleh karena itu, cobalah kurangi penggunaan media sosial agar kita tidak fokus dengan kehidupan orang lain dan tidak membanding-bandingkan diri. Dan untuk yang terakhir yaitu hindari orang-orang yang membuatmu insecure. Teman atau pasangan toksik kerap melontarkan komentar negatif yang tidak membangun, meskipun alasannya untuk kebaikanmu sendiri, dalam tanda kutip. Nah, alih-alih membuat semangat, komentar tersebut bisa membuatmu menjadi insecure. Mulai saat ini, hindari orang-orang seperti itu. Memiliki perilaku tersebut justru akan membuat kita semakin insecure. Temukan lingkungan pertemanan yang dapat mendukungmu serta memberikan respon positif dan membangun. Jadi memberikan komentar-komentar yang membangun terhadap diri kita, bukan malah menjatuhkan dan juga meremehkan diri kita. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan di part 2 ini. See you next video.